Halo, selamat pagi semuanya. Di pagi hari yang cerah ini, saya dengan Suster Avelina ngobrol-ngobrol hal-hal yang casual tentang hidup menjara. Tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi uh, para penonton sekalian, terutama generasi muda dimanapun berada. Selamat pagi Suster Avelina. Selamat pagi, Suster Angela. Ini terasa kita lebih dekat ya. Mungkin dijarakkan sedikit. Bagaimana Ustaz kabarnya pagi-pagi ini yang cerah? Ya, bahagia, senang melihat sinar matahari yang bersinar cemerlang. Tadi agak gerimis sedikit-sedikit, tapi ketika kita mau syuting langsung berhenti ya. Iya. Bahkan hujan pun taat sama kita. Itulah hebatnya. Iya. Hujan pun taat sama kita. Tadi juga ada suara singso-singso nih Zat. Iya. Ketika kita syuting langsung diam. Kan? Itulah luar biasanya. Jadi suster ini saya mau bertanya ini tentang pengalaman suster ya selama hidup menjara. Ngomong-ngomong, suster udah berapa tahun ini menjadi suster FCCN? Iya. 54 tahun lah. 54 tahun ya, belum Iya. sampai umur saya. Nah, selama 54 tahun, aku bukan hanya aku dengar-dengar ya, tapi aku melihat, aku lagi selama kita lihat, aku melihat rekam jejak suster ini. Rekam jejak suster selama di FJJN itu pernah menjadi pimpinan, pernah menjadi pembina, pernah juga menjadi mandor. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang udah suster jalani. Menggembirakan nggak atau membebani nggak? Iya, setiap pekerjaan pada awalnya bisa mengalami kesulitan. Tapi jika saya kembali pada apa yang saya alami, memang tantangan pada awalnya, tapi kemudian saya coba ya, mencoba menyesuaikan diri, menerima tugas apapun yang diberikan kepada saya. Saya pernah 2 periode ya menjabat sebagai provinsial, kemudian masuk ke pembina di Nafis, lalu terpilih lagi menjadi provinsial, kemudian ke ladang kita sebentar ya. Itu menjadi salah satu warna-warni dalam pelayanan suster. Adakah dari antara beberapa tugas yang suster terima itu atau tugas pelayanan itu yang menantang atau menarik gitu? Ketika ada di titik yang ini paling berkesan atau ini paling menantang gitu, adakah salah satu tugas yang suster rasakan? Yang paling saya rasakan, ya, soal menarik, bukan soal menarik ya pekerjaan itu bagi saya, tapi soal penerimaan. Kalau saya kembali mengingat pengalaman saya ketika saya terpilih pertama sekali menjadi provinsial, saya baru saja selesai menyelesaikan kursus KPR. Kursus pembina rohani? Iya, kursus pembina rohani untuk di novisiat waktu itu. Direncanakan menjadi pembina novis. Iya. Lalu ya sudah juga ada pengalaman sebelumnya mendampingi para novis, tapi apa yang saya dapatkan di KPR, saya sangat sungguh ingin mewujudkannya, memakainya sebagai cara untuk membantu ya, generasi muda. Nah, ternyata itu terputus tanpa diduga terpilih jadi provinsial. Waktu itu saya sangat kecewa. Kecewa terpilih ya? Kecewa saya terpilih dan itu juga merupakan tantangan saya. Itu tahun berapa itu? Tahun 93. Tahun 93. KPR itu 92. Jadi menjadi provinsial itu juga waktu itu menjadi sesuatu yang
sulit bagi saya melihat dan menghadapi dan mengingat semuanya ya. Para suster kita yang di atas saya masih banyak dengan segala pengalamannya. Saya masih muda, umur 43 waktu itu. Umur Masih pas-pas produktif. yang 43 ya, namun akhirnya saya coba ya, Roh Kudus lah yang mendampingi saya dalam melaksanakan tugas itu. Tantangan yang sekaligus saya juga sedikit menerima dan ya, gimana ya, melaksanakan tugas itu. Tadi rencananya mau menerapkan ke para novis, sekarang kepada semua suster dari semua jenjang, artinya lebih besar lagi. Ya, Suster dituntut untuk lebih besar lagi ya. Kalau saya mau bertanya lagi, mau menoleh ke belakang tentang pengalaman suster bersama dengan para misionaris kita ya. Ini suster produk misionaris. Saya juga produk suster. Karena suster yang dulu pembina saya sempat beberapa lama. Jadi saya salah satu produk misionaris. Boleh nggak suster cerita sedikit mungkin bagaimana suster rasakan dibina langsung oleh misionaris yang dulu, lalu kalau suster bandingkan ketika suster membina kami yang generasi muda ini, ada nggak hal-hal yang mungkin kesulitan atau fenomena atau perbedaan gitu? tentu ada perbedaannya. Mereka membina dengan cara mereka, budaya mereka. Namun, kok saya merasa ada yang sangat menarik dari mereka. Sebagai pembina, mereka demikian sabar dan mereka benar-benar mengarahkan kita kepada kehidupan yang berbeda dengan di masyarakat. Misalnya saja mengenai hidup doa, ya, hidup doa, kebersamaan. Ini sangat dibutuhkan kebersamaan pada waktu-waktu yang sama. Doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Dan apa yang kami dapatkan dari mereka, itulah juga yang kami bawakan dalam pembinaan untuk kita. Karena hal kebersamaan dalam keluarga, hal itu tidak selalu ditekankan. Mengenai pembinaan tadi, suster juga mengalami pembinaan zaman-zaman kami ya. Maksudnya suster sendiri mengalami pembinaan dari misionaris dan suster juga pernah menjadi pembina dan juga pembina saya waktu itu. Bagaimana kesulitan atau apa perbedaan yang suster rasakan membina kami generasi yang barangkali dikatakan generasi digital ya, apalagi saat ini yang lebih digital lagi atau boleh dikatakan digital age ya. Mereka lahir di ketika teknologi sudah sangat berkembang. Kalau suster melihat secara kronologis misalnya, meskipun sebenarnya calon-calon kita selalu subur ya, setiap tahun itu layak kita syukuri, tetapi bagaimana suster melihat perbedaan atau mungkin kesulitan yang bisa kita terapkan kepada pembina yang mungkin kadang-kala juga meresahkan, kadang meresahkan gitu. Iya, memang kalau saya melihat khususnya mengenai kebersamaan ya, pada ketika saya sebagai pembina menanamkan kebersamaan itu, ya masih muda. Misalnya doa bersama jam sekian, makan bersama jam sekian, rekreasi jam sekian, dan itu terjadi sepanjang hari boleh dikatakan. Tapi dengan zaman digital sekarang ini, banyak sekali para suster kita ingin mendapat informasi atau pengetahuan, atau mungkin juga
bahkan persiapan untuk mengajar dan seterusnya dari barang-barang digital ini. Lalu ini menarik mereka untuk sendiri. Asik dengan pekerjaan. Ya bisa juga asik dengan mencari hal-hal yang perlu untuk pekerjaannya, tapi ada juga yang maunya sendiri, enak sendiri karena sudah terbiasa, sehingga kebersamaan itu, khususnya rekreasi bersama, sudah menjadi ya tidak mudah lagi. Sehingga untuk komunitas misalnya sudah harus ditentukan apakah 2 kali, 3 kali seminggu rekreasi, bukan lagi seperti dulu jam sekian kita rekreasi setiap hari. Wajib. Oh, kalau dulu wajib rekreasi setiap malam. Iya. Dan sekarang juga mendengarkan berita dalam berita. Betul. Kalau sekarang dan membaca koran ya. Membaca koran. Kalau sekarang langganan koran pun udah susah, makin mahal biaya produksinya. Lalu channel TV pun udah nggak ada lagi, Kompas TV, Metro TV, aduh memang sangat jauh berbeda. Sebenarnya digital itu ada dampak positif sama negatifnya ya. Satu pihak membuat kita semakin cepat berkembang dengan pelayanan, tetapi dampak negatifnya seperti itu, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Lalu melihat situasi itu, berangkat dari situasi itu, apa yang perlu kami tanamkan supaya kami tetap bisa setia atau kuat lah sebagai seorang suster, seorang biarawan yang tidak tergerus dengan digital ini. Hal yang perlu dilakukan oleh orang muda, generasi muda pada zaman ini, yaitu tetap setia untuk kebersamaan. Ya, kalau menjauhkan diri dari kebersamaan itu bagi masyarakat dianggap kita sombong, kurang berkomunikasi, kurang menganggap mereka sebagai saudara atau umat yang perlu juga merasakan keberadaan dan kehadiran kita. Maka di komunitas kita, di rumah kita perlu sekali tetap memperhatikan kebersamaan, baik dalam doa, dalam makan bersama, dan juga dalam rekreasi. Ini semacam latihan pada diri sendiri untuk berkomunikasi dan berelasi dengan sesama. Dan ini nanti juga membantu bagaimana kita tampil atau hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam tugas di masyarakat, entah di lingkungan atau di mana saja pun. Itu sangat dibutuhkan. Terutama relasi kita dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kalau waktu untuk meditasi mungkin bisa saja terganggu. Tapi berkomunikasi dengan Yesus itu bisa sambil berjalan dan menyebutkan, Yesus tolong aku, Yesus hadirlah bersamaku, Yesus lihatlah diriku yang ada pada saat ini dalam tugas-tugasku dan dalam ikatan-ikatan yang bermacam-macam. Satu hal yang terjadi saat ini pasti suster juga tahu ya, karena suster ini sangat mengikuti perkembangan zaman, misalnya seperti berita-berita di Instagram, di media sosial, apalagi yang paling tren sekarang adalah TikTok ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semuanya media sosial itu sangat kita pakai untuk pewartaan gitu. Nah, banyak juga suster-suster yang mencoba untuk misalnya membuat renungan harian atau pasar-pasar juga ya, lewat media sosial dan media online, YouTube, Instagram, TikTok gitu. Nah, kalau dari suster sendiri yang melihat dan mendengar gitu, apakah suster punya keresahan atau kekhawatiran
terhadap kami nih yang terlalu memakai semuanya itu? Di satu pihak tidak terlalu khawatir, tapi di lain pihak juga ada kekhawatiran karena pusat hidup kita tergeser. Tergeser dari mana? Bergeser dari harus dekat dengan Yesus dan dekat dengan alat-alat digital ini. Kalau terlalu dekat dengan itu, maka relasi dengan Yesus akan terlupakan. Ya, jadi meditasi pun bisa terlupakan. Kadang tidak bisa lagi merenung setengah jam ya, Dia tidak sanggup lagi tidak sanggup karena mau mau jadi alarm. iya, mau terus melihat apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya buat di digital ini, dan seterusnya, sehingga fokus hidup tergeser. Karena sekarang ada juga ini Ustaz, ketika misal live dia di TikTok, Itulah. lalu ketika dia memeditasi live, habis udah demi konten kan, hanya mengatur-ngatur live-nya aja udah nggak bisa fokus. Benar, memang ini salah satu hal yang sangat perlu kami perhatikan ya, termasuk saya. Nampaknya saya masih generasi muda ya Ustaz. Karena ya bagus memang TikTok itu untuk kewartawan, tapi jangan sampai juga di mana-mana harus live semua demi konten ya Ustaz. Itu mungkin salah satu keresahan sekaligus kekhawatiran dari suster-suster kita yang senior. Ini Suster Apelina memang kalau saya ingat provinsial saya di waktu junior saya satu, suster provinsial waktu dia, lalu dan junior kedua juga selesai kuliah, lalu waktu saya persiapan kekal, suster menjadi pembimbing saya. Masih ingat nggak suster membimbing saya? Inilah produk Suster Apelina. Dan bagaimana pembinaan Suster Apelina kepada generasi muda itu tidak dengan kata yang muluk-muluk atau kasar, tapi pas pada titiknya itu jauh membuat kita lebih kena daripada saya kena waktu itu dan mungkin Padahal Suster, saya tidak ingat lagi. nah itulah memang mungkin Suster tidak merasa saya kena, tapi saya merasa saya kena. Itulah mungkin. Jadi untuk apa namanya generasi muda, memang Suster seperti saya katakan fokus itu tidak bisa dipungkiri. Jauh lebih menarik jet ini, teknologi ini daripada duduk tenang di ruangan adorasi, di ruangan sakramen Maha Kudus. Ini menjadi salah satu, bukan hanya keresahan Suster kalian, keresahan kami juga. Saya aja misalnya melihat adik-adik saya yang 5 tahun di bawah saya juga sudah mulai, sudah ada perbedaannya. Kalau kami dulu membersihkan toilet seperti ini gitu ya. Kalau sekarang, kalau kami dulu sudah mulai saya seperti itu. Padahal saya masih produk zaman ini juga gitu. Lalu berangkat dari situ, apa yang mau Suster katakan? Apakah ada pesan Suster untuk kami, generasi muda atau biaran berawati, kaum berjubah, supaya kami itu menjadi apa ya, seperti kita perhatikan ya statistik misalnya secara khusus kongregasi kita, kalau dulu mungkin secara statistik mereka itu masih banyak dari Eropa, dari Amerika, dari Brazil, tapi sekarang yang sangat berkembang adalah Indonesia. Boleh dikatakan secara statistik Indonesia jauh lebih besar daripada negara-negara yang lain. Itu artinya Indonesia menjadi salah satu tumpuan harapan atau dikatakan penopang dari kongregasi kita. Mungkin bukan hanya kongregasi kita, tapi juga kongregasi yang lain. Nah, apa yang mau Suster katakan kepada kami supaya kami ini, kita yang jumlahnya sangat besar, bisa menjadi apa namanya, menggarami atau menopang dari area-area yang lain? Ya, satu hal, ingat bahwa kita masing-masing terpanggil, orang yang terpanggil menjadi garam dan terang di masyarakat. Kalau kita ingat tujuan hidup kita, maka kita akan diarahkan oleh tujuan hidup kita. Itu singkat, padat, dan jelas ya. Mungkin tanpa dijelaskan pun sudah tahu artinya. Adakah
misalnya sesuatu yang harus kami hindarkan, ini tidak boleh dilakukan. Yang suster lihat setelah melihat ketika suster provinsial, pembina, lalu sampai sekarang, adakah sesuatu yang kalau boleh ini jangan dilakukan? Gitu. Adakah yang pernah terbersit di hati suster? Ya, satu hal yaitu jangan tergoda dengan glamor dunia ini. Jangan tergoda. Godaan begitu banyak dan selalu ada. Contoh kecil, HP, mau yang terbaru dan mau yang terbaru, mau yang terbaru, itu salah satu godaan. Mungkin masih ada godaan lain, uang, 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 dan seterusnya. Lalu itulah yang harus dihindarkan dan tetap percaya bahwa kaul kita itu adalah suci.